Dajjal ini dia sudah ada. Ya. Jadi Dajjal ini sebetulnya sosok manusia. Dan ini bukan nama asli. Dajjal itu gelar. Nah, Dajjal itu gelar. Bahasa Arabnya Al-Kazab, pendusta. Nah, sosok yang disebut Dajjal ini adalah seseorang yang dulu lahir di zaman 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Ya, dia lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus dan lahir di Samirah. Samirah itu Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sahabat podcast, hari ini kita akan mendengarkan berita-berita tentang akhir zaman. Oleh karena itu, mari kita simak videonya bersama. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fajar. Alhamdulillah. Makasih Pak Ustadz nih udah mau Sama-sama. jadi narasumber di RJ5 ya Pak Ustadz. Sama-sama, terima kasih juga udah diundang kemarin. Sama-sama Pak Ustadz. Nah ini kita langsung aja kali Pak Ustadz. Oke, siap. Ngomong-ngomong soal akhir zaman, sebetulnya itu Dajjal udah turun apa belum ya Pak Ustadz? Iya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim para pemirsa RJL5 yang dirahmati Allah. Dajjal ini dia sudah ada. Ya, dari Dajjal ini sebetulnya sosok manusia. Dan ini bukan nama asli. Dajjal itu gelar. Nah, Dajjal itu gelar. Bahasa Arabnya Al-Kazab, pendusta. Nah, sosok yang disebut Dajjal ini adalah seseorang yang dulu lahir di zaman 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Ya, dia lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus dan lahir di Samirah. Samirah itu Palestina. Nah, dia lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus, kemudian dia lahir dari ayah dan ibu, di mana ayah ibunya ini merupakan hasil incest. Adik dan kakak berzina lahir ayahnya, adik dan kakak berzina lahir ibunya. Nah, selama pernikahan mereka 30 tahun tidak punya anak. Tahun ke-30 pernikahan mereka, di saat ibunya menstruasi, itu disetubuhi oleh ayahnya. Dan jadilah dia anak yang satu ini. Nah, dia lahir dalam kondisi di mana alam terjadi petir, gelap, hujan badai. Seolah-olah alam tidak menerima keadaan. Nah, kemudian lahirlah dia. Nah, Rasulullah SAW bercerita bahwa dia lahir di Samirah kan. Nah, orang-orang menyebutnya Samiri. Di dalam bahasa Arab itu kan dalam Islam seperti itu. Ada orang lahir di Imam Bukhari, lahir di Bukhara. Sebetulnya bukan nama aslinya, tapi itu kauniyah. Nah, orang tidak tahu siapa nama aslinya. Nama yang diberikan orang tuanya. Nah, tapi karena dia lahir di Samirah itu Palestina, maka orang menyebut dia Samiri. Samiri, kayak orang Imam Bukhari dari Bukhara. Nah, dia lahir, kemudian Rasulullah menyebutkan dia lahir menjadi petaka. Kelahirannya menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Dan itu terbukti. Sejak dia lahir sampai usia 5 tahun, dia tidak netek kepada ibunya. Dia tidur aja, disebut mati, tubuhnya masih bernapas, jantung masih berdetak, dia metabolisme masih jalan tuh terus. Disebut hidup, dia tidur saja. Dan itu terjadi selama 5 tahun. Maka ibunya mengalami penyakit kanker payudara, mati gara-gara itu. Maka tinggallah ayahnya. Ayahnya ini sebetulnya tokoh agama di Samirah ini. Nah, pada saat dia tepat berusia 5 tahun, dia bangun di tengah malam, di mana orang-orang sedang tertidur lelap, termasuk sang raja di Samirah ini. Dan Samirah ini terkenal penyembah banyak dewa. Ya, sebut saja dewa terbesarnya Marduk. Nah, ada hari di mana momen tertentu mereka melakukan ritual sacrifices, persembahan kepada dewa mereka. Nah, di malamnya sebelum upacara persembahan tadi, sacrifices, itu ada, dia bangun, orang-orang gak ada yang tahu. Dia merangkak pindah ke pangkuan dewa yang terbesar, patung-patung dewa yang terbesar. Di situ dia tidur, buang air besar dan buang air kecil. Nah, besok paginya ketika upacara sacrifices untuk Tuhan mereka itu, persembahan mau dikasihkan, tercium bau pesing. Ketahuanlah kalau dia pindah di suhu. Bapaknya pun kaget. Ya, sang raja menuduh bapaknya telah memindahkan Samiri dan itu membentuk dia menghina tuannya. Nah, maka ayahnya bilang, aku tidak memindahkannya. Lalu gak mungkin dia pindah sendiri, kan dia selama ini koma gitu. Nah, selama ini dia koma. Lalu siapa yang memindahkan? Saya juga tidak tahu. Ya. Akhirnya ditangkap ayahnya di penjara dan ayahnya tidak bisa membuktikan kalau dia tidak bersalah.
sehingga sang ayah pun dihukum mati. Jadilah dia sebatang kara. Nah, terbukti apa yang disabdakan Rasulullah SAW, kelahirannya menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Nah, kemudian kemaksiatan yang dilakukan oleh bangsa Samiri ini, dia sudah melampaui batas. Maka Allah menghukum mereka, mengazab mereka, dihabiskan. Tugas mengazab satu bangsa, baik jin ataupun jin manusia, itu adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril tidak hanya menurunkan wahyu. Maka turun malaikat Jibril, dihancurkan semua kecuali dia. Karena dia masih bayi kan. Nah, bayi tidak boleh dijadikan sebagai korban kecuali atas izin Allah. Diselamatkan dia, bangsanya diratakan habis. Nah, dia dibawa ke sebuah pulau di laut Yaman. Banyak ulama mengatakan kemungkinan ini adalah Pulau Socotra di Laut Arab, Laut Yaman. Nah, di pulau inilah dia hidup mulai dari 5 tahun sampai usia 20 tahun dipelihara oleh malaikat Jibril. Selama itu dari usia sejak dia dipindahkan sampai usia 20 tahun dia cuma bangun, makan, minum dari makanan dan minuman yang disediakan malaikat Jibril. Tidur lagi, bangun, makan, minum, tidur lagi. Begitu sampai di usia 20 tahun. Di usia 20 tahun baru dia melek. Dia bangun, ternyata aku berada di sebuah pulau yang tidak ada siapapun. Nah, pada saat itu muncul sebuah seekor binatang. Di sana disebutnya dabah. Dabah itu melata ya, dia mamalia. Artinya dia merangkak di atas bumi, berjalan di atas bumi. Itu seperti kalau dalam film Avatar Aang itu Afa. Jadi dohmatun kabira, kerbau besar. Ya, penuh dengan bulu. Seluruh tubuhnya penuh dengan bulu dan berwarna hitam. Dan seseorang tidak bisa membedakan mana wajah, mana dubur. Yang menghadap dan berbicara, ketika berbicara bergerak berarti itu wajah. Dalam terminologi hadis, itu disebut binatang jasasa. Nah, ternyata binatang ini diciptakan berbarengan dengan lahirnya Dajjal. Binatang ini lahir berbarengan dengan lahirnya Dajjal dan dia umurnya berbarengan dengan Dajjal. Artinya ketika nanti sama-sama bersembunyi sekarang, ya jadi si Samiri ini dia kemudian diajarkan Islam, diajarkan tauhid oleh binatang ini karena dia bisa berbicara. Yukalibun nas, dia berbicara pada manusia. Nah, apa yang diajarkannya? Islam. Dari mana dia sumbernya? Nah, selama dia tumbuh hidup dari 5 tahun sampai 20, malaikat Jibril menulis prasasti. Beberapa ada 7 panel. Nah, di dalam 7 panel itulah ada isi tentang tauhid, siapa Allah, Tuhannya, Tuhan alam semesta, tauhid uluhiyah, rububiyah, dan kewajiban sholat, nabi dan rasul. Bahkan diceritakan siapa Samiri, ya oleh malaikat Jibril dituliskan itu dalam 7 panel tadi. Dan 7 panel inilah yang kemudian diajarkan oleh binatang jasasa. Selesai semua, dia ditanya, demi Allah aku sudah menyelesaikan tugasku yang diperintahkan Allah melalui Jibril, utusannya. Tidak ada yang aku sembunyikan. Sekarang pertanyaanku adalah, hal tu'min billah? Hal tu'minu billah, apakah kau beriman pada Allah? In tu'min billah, jika kau beriman pada Allah, fatakunu a'zumal mu'minina imanu. Jika kau beriman, maka engkau akan menjadi seorang laki-laki mukmin yang terhebat imannya. Karena usiamu akan ditangguhkan sampai akhir zaman. Ya, fa'in lam tu'min, tapi jika kamu tidak beriman, fa'innaka mal'udun ila yaumil qiyamah, maka terkutuklah engkau sampai hari kiamat. Nah, ditunggu 3 kali jawabannya tidak ada saja, bahkan pada akhirnya dia mengatakan sambil kesal, dabah binatang jelek buruk rupa. Di pulau ini tidak ada siapapun kecuali aku dan kamu, dan aku makhluk yang lebih mulia daripada kamu. Akulah Allah itu. Akulah Tuhan yang diajarkan Jibril. Aku tidak kenal siapa Allah yang kau sebutkan itu. Aku tidak kenal dengan siapa Muhammad. Aku mengingkari. Akulah Tuhan itu. Sejak saat itu menjerit binatang jasasa sampai pekak telinga Samiri. Dan sejak saat itulah diberi gelar Dajjal. Innaka Dajjal, innaka Dajjal, innaka Dajjal al-Kadzab. Sesungguhnya engkau pendusta, engkau Dajjal pendusta, engkau Dajjal pendusta. Hilang binatang jasasa sampai hari ini. Nanti muncul mendahului kemunculan Dajjal di akhir zaman. Kisahnya begitu. Nah, tapi Pak Ustadz, dari kelahirannya itu, apakah sosok Dajjal itu seperti yang selama ini digambarkan gitu Pak Ustadz ya? Yeah. Matanya satu, terus ada logo kafaronya. Iya. Yeah. Ada satu hadis dari Rasulullah SAW terkait dengan fisik Dajjal. Salah satunya adalah Rasulullah SAW mengatakan begini,
innahu lam takun fitnatun a'zamu mumzuzrallahi zuriyata adama ila qiyamisa a'zamu minad dajjal. Tidak ada satu fitnah sejak Allah menciptakan Nabi Adam dan keturunannya sampai hari kiamat melebihi besarnya fitnah Dajjal. Walam yab'asillahu nabiyyan illa hazara ummatahu anhu. Dan tidak seorang pun nabi yang diutus Allah melainkan memperingatkan. Semua nabi yang memperingatkan hati-hati dengan bahaya Dajjal dan fitnahnya. Nah, kemudian kama anzaru Nuh qaumah, sebagaimana Nuh mengingatkan kaumnya anhu tentang Dajjal. Walakinil yawma sa'ukhbiru lakum sa'aqulu lakum ma lam yaqulhu nabiyyun min qabl. Dan sekarang akan aku katakan kepada kalian tentang Dajjal di mana tidak seorang nabi pun tahu. Artinya hanya beliau yang tahu, hanya Rasulullah yang tahu. Apa itu? Ta'lamu annahu a'war wallahu laysa bi'a'war. Kalian tahu dia pecak mata kanannya dan Allah tidak pecak. Dikatakan kalian tahu dia pecak mata kanannya dan Allah tidak pecak. Kalimat ini dalam logika bahasa Arab itu mengatakan seolah-olah dia sejajar karena ada wawunya. Ya. Ta'lamu annahu a'war, kamu tahu kalau dia pecak sebelah mata kanannya dan Allah tidak pecak. Artinya suatu saat Dajjal akan datang ketika mata kanannya sudah hancur, sudah pecah dan dia mengaku Allah. Maksudnya itu. Nah, jadi nabi-nabi sebelum Rasulullah itu mereka tahu kalau Dajjal itu normal matanya seperti kita. Dua. Tidak satu di sini, dua. Itu persepsi yang salah kalau menurut saya. Ini harus diluruskan. Berdasarkan narasi hadis ini, matan hadis ini jelas mengatakan semua nabi dan rasul meyakini Dajjal itu mengatakan Dajjal matanya dua. Hanya Rasulullah SAW yang tahu kalau dia pecak mata kanannya. A'war dalam kitab-kitab hadis yang diterjemahkan oleh dalam bahasa Indonesia itu seringkali diterjemahkan sebagai buta. Sebetulnya bukan buta. Ada orang matanya normal tapi tidak bisa melihat. Kita menyebutnya apa? Buta kan? Ini bukan buta, tapi matanya pecak. Nah, menarik di sini dikatakan hanya Rasulullah yang tahu. Kenapa? Ini terkait dengan proses di mana dia disalib. Ini saya mohon maaf kepada saudara-saudara kami yang beragama Kristen. Ini adalah bagian dari akidah kami umat Islam. Karena memang kami diperintahkan Allah dan Dajjal ini pun merupakan hal yang sangat penting yang harus kami sikapi juga. Dan ini adalah dalam persepsi kami sebagai seorang Muslim. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah pedoman hidup kami tentunya. Nah, lalu bagaimana prosesnya dia kehilangan mata kanannya? Di zaman Nabi Musa, setelah dia mengingkari dan mendapatkan gelar Dajjal, mengingkari beriman pada Allah, menolak beriman pada Allah dan diberi gelar Dajjal, dia mengembara ke seluruh dunia, masuk ke zaman para nabi. Semua zaman para nabi masuk, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Nah, di zaman Nabi Musa, dia masuk dengan namanya sendiri, Samiri. Nah, ketika Nabi Musa bersama 600.000 Bani Israel berhasil nyebrang Laut Merah sampai ke bumi Sinai, nah dia ikut ada di sana. Ketika Nabi Musa ada mikot dengan Allah 40 hari di Bukit Tur, 600.000 Bani Israel ini bersama Nabi Harun. Nah, di saat itulah Samiri memanfaatkan momen membuat patung anak sapi. Patung Musa Samiri, patung anak sapi. Sampai sekarang bekasannya masih ada di Lembah Tua ya, kalau kita ke sana. Nah, disitulah kemudian Allah memberitahukan pada Nabi. Allah tanya sama Nabi Musa, "Wa ma ajalaka an qaumika ya Musa?" Apa yang membuat engkau tergesa-gesa hingga kau tinggalkan kaummu di sana? Hum ala athari. Mereka ada di belakangku. Harun bersama mereka ya Allah. Ya. Maka apa kata Allah? Inna fatanna qaumah wa adallahu Samiri. Sesungguhnya kami menguji iman mereka, kaummu. Dan dia disesatkan oleh Samiri, menyembah patung anak sapi. Murkalah Nabi Musa saat itu. Nabi Musa minta izin kembali ke umatnya dalam keadaan godbanan asifa, marah yang berlapis-lapis. Nah, ini cerita si Samiri diambil patung anak sapinya, dilemparkan ke bukit tadi, sehingga di bukit Lembah Tua, bukit Sinai itu ada bekasan patung anak sapi. Memang warnanya emas. Sampai sekarang masih ada. Nah, si Samirinya diusir. Pertanyaan saya, kenapa Samirinya diusir? Padahal dia penyebab Bani Israel menyembah patung anak sapi. Sementara taubatnya Bani Israel menyembah patung anak sapi dibunuh oleh orang beriman. Ya. Tubu ila barikum
Uqtulu anfusakum. Bertobatlah kalian pada Tuhan pencipta kalian dan bunuhlah diri kalian sendiri. Maksudnya yang menyembah patung anak sapi dibunuh. Korban penyesatan sapi dibunuh sementara sapinya tidak dibunuh. Kenapa? Karena yang membunuhnya bukan Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Itu kata Rasulullah di hadapan Umar bin Khattab terkait dengan Ibnu Sayyad di Madinah yang ciri-cirinya mirip ciri-ciri Samir ini.